Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, karunia, nikmat. Dan nikmat yang terbesar adalah kita masih diberikan oleh Allah dijadikan manusia yang beragama Islam dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada bab kali ini kita akan membahas tentang bahayanya tindak kekerasan. Bahaya tindak kekerasan. Saat ini tindak kekerasan terjadi di mana-mana. Ada banyak tindak kekerasan yang sering kita saksikan, di antara perkelahian, tawuran antar pelajar, saling serang menyerang antara penduduk satu kampung dengan kampung yang lain, serta bentrok antara pengunjuk rasa dengan aparat keamanan. Penyebab-penyebab kadang-kadang hanyalah soal yang sepele. Aksi kekerasan sering meminta banyak korban, baik berupa harta benda maupun penderitaan fisik, bahkan melayangnya agama, melayangnya nyawa. Penderitaan itu tidak hanya dirasakan oleh sesama pelaku aksi, tetapi juga berdampak bagi masyarakat secara luas. Aksi kekerasan semestinya harus disadari bahwa apa yang mereka lakukan sesungguhnya adalah sebuah kesalahan yang fatal, karena perbuatan tersebut melanggar norma-norma kepatuhan, baik dari segi perundang-undangan negara, apalagi dari kacamata syariat Islam. Perbuatan yang bersifat anarkis dan aksi kekerasan fisik sangatlah dibenci dalam Islam, sehingga seharusnya dihindari dan dijauhi. Apalagi ditinjau dari sudut pandang syariat Islam, tindakan brutal, tindakan anarkis, tindakan kekerasan yang diharamkan itu muncul di permukaan karena disebabkan adanya beberapa faktor pendorong, di antara lain sebagai yang pertama, kurangnya pengetahuan terhadap ilmu agama. Yang kedua, karena akhlak yang tercela. Ketiga, hilangnya rasa kasih sayang. Keempat, hilangnya rasa malu. Kelima, hilangnya kesabaran. Keenam, karena menuruti hawa nafsu. Yang ketujuh, menyukai perbuatan yang zalim. Ini salah satu dari faktor pendorong yang menyebabkan tindakan brutal, tindakan anarkis, tindakan kekerasan, yang mana semuanya itu adalah melanggar syariatnya Islam. Coba kita bahas satu persatu. Yang pertama, adanya tindakan anarkis tersebut disebabkan yang pertama, kurangnya pengetahuan terhadap ilmu agama. Terhadap ilmu agama ini sangatlah penting. Dewasa ini banyak orang yang tidak memahami syariat Islam, sehingga mereka kurang mengerti tentang perintah yang diwajibkan dilaksanakan dan larangan yang harus dijauhi. Dan ilmu agama sesungguhnya sangatlah penting bagi setiap orang karena memiliki peran dalam mengarahkan manusia dalam menjalani hidup yang bersesuaian dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang diperintahkan pasti berdampakkan positif, mendampakkan ketentraman, kedamaian. Nah, itulah pentingnya ilmu agama.
Karena ketiadaan ilmu itulah banyak orang yang melakukan perbuatan yang tidak sejalan dengan kaidah-kaidah syariat. Berbuat berdasarkan nafsu, berbuat karena perasaannya saja. Banyak orang yang tidak memahami bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah menyalahi syariat Islam. Kemudian yang kedua yang menyebabkan anarkis yaitu akhlak yang tercela. Pada hakikatnya setiap perilaku seseorang merupakan gambaran dari akhlaknya. Perilaku baik keseharian seseorang tiada lain adalah implementasi dari baiknya akhlak yang bersangkutan. Begitu juga seseorang yang dalam kesehariannya menunjukkan perilaku yang tidak sopan, kasar, menyukai tindakan anarkis dan kekerasan, maka semua itu adalah gambaran dari akhlak yang jelek dari seseorang tersebut. Kemudian yang menyebabkan anarkis yang ketiga adalah hilangnya rasa kasih sayang. Hilangnya rasa kasih sayang dalam diri seseorang menyebabkan lahirnya tindakan kekerasan dan penganiayaan yang menimbulkan kerugian serta penderitaan kepada orang lain. Islam mensyariatkan perlunya manusia bersifat lemah lembut kepada sesama dan saling berkasih sayang. Nabi Muhammad SAW sering mengingatkan kepada kita akan pentingnya untuk saling berkasih sayang antar sesama. Beliau bersabda, Abdullah ibni Amr, qala Rasulullah SAW, ar-rahimuna yarhamuhum ar-rahmanur hamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Man fis sama'i rahimu suji subhanatun minar rahmani faman wasolaha wasolahullahu wa man qata'aha qata'ahullah. Rawahu Tirmidzi. Orang-orang yang mengasihi akan dikasihi oleh Ar-Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkasih sayanglah kepada siapapun yang ada di bumi, niscaya yang ada di langit akan mengasihi kalian. Lafadz ar-rahim atau rahim atau kasih sayang itu diambil dari lafadz ar-rahman. Maka barang siapa yang menyambung tali silaturahmi, niscaya Allah akan menyambungnya dengan rahmatnya Allah. Dan barang siapa yang memutus tali silaturahmi, maka Allah akan memutusnya dari rahmatnya. Ini hadis yang dibawakan oleh Imam Tirmidzi. Kemudian yang keempat yang menyebabkan faktor pendorong brutal anarkis yaitu hilangnya rasa malu. Hilangnya rasa malu dalam diri seseorang menjadikan dirinya tanpa segan berbuat seenaknya tanpa mempertimbangkan harkat dan harga diri sesama manusia dengan melakukan aksi kekerasan. Tidak adanya rasa malu membuat seseorang bertindak anarkis yang menyebabkan kerugian dan penderitaan bagi orang lain, seperti melakukan penyerangan, menyakiti fisik, merusak dan membakar harta benda orang lain, serta berbagai perbuatan keji yang lainnya yang seharusnya tidak dilakukan oleh orang yang beragama. Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Riyadhus Shalihin menjelaskan bahwa malu pada hakikatnya adalah akhlak yang dapat membawa seseorang untuk meninggalkan perbuatan tercela dan mencegahnya dari pengurangan hak yang lainnya. Orang yang memiliki rasa malu dengan sesama tentu akan menjauhi segala sifat yang tercela. Orang tersebut tidak suka mencela. Orang tersebut tidak suka mengadu domba, tidak suka menggunjing, tidak suka berkata-kata yang jorok, dan tidak akan melakukan tindakan-tindakan maksiat atau keburukan yang mengandung dosa.
Kemudian yang kelima yaitu yang mendorong orang tadi itu brutal, anarkis, yaitu hilangnya kesabaran. Perilaku anarkis banyak disebabkan tidak adanya rasa sabar dalam diri seseorang. Sabar mutlak harus dimiliki setiap mukmin, karena sabar bagian dari Islam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassholah innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-153. Sabar merupakan ciri-ciri dari orang yang beriman. Dengan kesabaran, seseorang akan dapat menahan diri dari perbuatan yang tercela, menahan diri dari perbuatan yang mengandung dosa, karena malu kepada Allah, karena semuanya adalah kehendak Allah. Kemudian yang kelima, menurutkan hawa nafsu. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa nafsu mengajak seseorang pada perbuatan yang buruk. Mengikuti hawa nafsu akan membawa manusia kepada kerusakan. Akibat pemuasan nafsu jauh lebih mahal ketimbang kenikmatan yang didapat darinya. Kemudian yang terakhir yang membuatkan seseorang tadi itu berbuat anarkis, berbuat keras, kasar, saling bentrok, yaitu menyukai perbuatan zalim. Kata zalim digunakan untuk melambangkan sifat kejam, sifat bengis, tidak berperikemanusiaan, suka melihat orang yang dalam penderitaan dan kesengsaraan. Kalau melihat ada orang sengsara, melihat orang menderita, mereka suka gembira. Ini adalah perbuatan yang zalim. Melakukan kemungkaran, penganiayaan, serta pemusnahan harta benda, sifat saling menzalimi merupakan sifat yang keji, sifat yang hina, dan sangat bertentangan dengan akhlak serta fitrah manusia. Manusia seharusnya menggunakan akal untuk melakukan kebaikan. Para ulama mendefinisikan zalim sebagai menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan menjadikan kita sebagai orang yang soleh dan dikumpulkan dengan orang yang soleh, dan mengampuni semua dosa-dosa kita dan dosa-dosa kedua orang tua kita. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.